wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wulan Sumarni, Dendi Sopiano Wahyudi, Aji Arafat, dan Fadilah akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf, Al-Syaibani, dan Abu Ubaid. 1. Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. A. Riwayat hidup Abu Yusuf. Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sya'ad al-Ansyari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufa pada tahun 113 Hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar. Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keleluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah dinasti Abbasiyah Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung. B. Karya-karya Abu Yusuf. 1. Al-Attar. 2. Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Laylah. 3. Al-Rad ala Syiar al-Auza'i. 4. Kitab al-Jawami. 5. Adab al-Qadli. 6. Al-Kharaj. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. 1. Negara dan aktivitasnya. 2. Al-Kharaj, perpajakan. Metode pendapatan dari tarif kharaj. Administrasi kharaj. 3. Keuangan publik. Ghanimah, harta rampasan perang. Zakat, harta yang dikeluarkan seorang muslim. Harta rampasan orang-orang muslim, bukan dari peperangan. Jizyah, pajak yang dikenakan non-muslim yang hidup dalam pemerintahan Islam. Usir. B. Cukai, pungutan harga perdagangan melewati batas wilayah. 4. Mekanisme pasar. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani 132 sampai 189 Hijriah atau 750 sampai dengan 804 Masehi. Riwayat hidup Al-Syaibani. Abu Abdullah Muhammad bil Al-Hasan bil Farqad Al-Syaibani lahir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di kota Wasit, ibu kota Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaibani di wilayah Jazirah Arab. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat seperti Madinah, Mekah, Syria, Basrah, dan Khurasan untuk belajar pada para ulama besar. B. Karya Al-Syaibani. A. 1. Zaril Ar-Riwayah, kitab yang dituliskan berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh gurunya, yakni Abu Hanifah, seperti Al-Mabsud, Al-Jami', Al-Kabir, Al-Jami', Al-Sakhir, dan lain-lain. 2. Al-Nawadir, kitab yang dituliskan berdasarkan pandangan secara independen dan seorang Al-Syaibani seperti Amali Muhammad Al-Fiqi, Al-Ruqayyat, Al-Atsar, Al-Kasib, dan lain-lain. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. 1. Al-Kasb, kerja. 2. Kekayaan dan kefakiran, produksi. 3. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. 4. Kebutuhan ekonomi. 5. Spesialisasi dan kontribusi pekerjaan. 3. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid 150 sampai 224 Hijriah. A. Riwayat hidup Abu Ubaid. Nama lengkap Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Sa'id Al-Harawi Al-Azzadi Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang keturunan Baitan Slum, di mana ayahnya menjadi seorang maula suku Azab. Beliau lahir pada tahun 157 Hijriah di sebuah kota bernama Haran, Provinsi Khorasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pada tahun 192 Hijriah, ia diangkat menjadi seorang hakim di kota Tarsus. Abu Ubaid menjadi seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya, beliau tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, beliau melaksanakan haji dan setelahnya tinggal di Mekah sampai beliau wafat pada tahun 224 Hijriah dalam usia 67 tahun.
B. Karya Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal. Buku ini memiliki ciri khas di mana Abu Ubaid merangkai ikhtisar tentang keuangan publik yang bisa disandingkan dengan kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf. Selain itu, karyanya banyak dilengkapi dengan bukti sejarah yang berkaitan dengan materi ilmu, hukum, serta sejarah perekonomian di separuh pertama abad kedua Islam. C. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid. 1. Filsafat ekonomi. 2. Sumber pendapat dan belanja keuangan negara. 3. Dikotomi Baduy dan masyarakat kota. 4. Kepemilikan kebijaksanaan pertanian. Di antaranya A. Iktihal, B. Ihya al-Mawad, C. Himah atau perlindungan. 5. Nilai uang. 6. Ekspor impor.